Oke, selamat siang. Salam berjumpa lagi bersama Assalamualaikum. saya. Saya perkenalkan nama saya Mirko Roberto dengan NIM 22220026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan aplikasi rental properti sederhana dengan menggunakan Travel, Ganache, dan juga Web3. Untuk pembuatan aplikasi rental properti ini, pertama-tama kita harus menyiapkan bahan yang diperlukan, yaitu kita perlu menginstal Ganache, kemudian menginstal Travel dan juga Node.js. Setelah semua bahan yang kita perlukan itu telah terinstall, kemudian kita akan melanjutkan dengan membuat folder proyek di folder exam yaitu htdoc. Ini bisa membuat foldernya kita secara manual ke folder rental property. Setelah folder rental property kita buat, kita masuk ke terminal folder yang telah kita buat dengan tujuan menginisiasi travel ke dalam folder proyek dengan cara mengetikkan travel init, kemudian enter. Setelah itu akan ada beberapa folder yang dibuat secara otomatis, yaitu kontrak, migration, test, dan juga file travel config-nya. Setelah inisiasi berhasil, kita akan melanjutkan untuk pengkodean di Visual Studio Code. Kemudian kita akan masukin folder proyek kita ke dalam Visual Studio Code dengan cara pilih open folder, pilih docs, kemudian pilih rental property yang telah kita buat dan select. Kita tahap selanjutnya kita akan membuat kontrak terlebih dahulu, tapi karena saya telah membuat file kontraknya, maka di sini saya akan memperlihatkan eh, isi dari file kontraknya. Kurang lebih fungsi inti dari kode itu yaitu yang pertama saya akan menjelaskan bagian register property. Fungsi ini digunakan untuk mendaftarkan properti baru ke dalam sistem. Kemudian properti akan disimpan dalam mapping property dengan ID yang bertambah secara otomatis ya. Kemudian emit event property register. Yang kedua saya akan menjelaskan rent property. Fungsi ini digunakan untuk menyewa properti yang tersedia, kemudian memeriksa apakah properti masih tersedia is available to, kemudian memvalidasi durasi sewa agar end date lebih besar dari start date-nya. Kemudian menghitung jumlah hari sewa berdasarkan selisih waktu dalam detik. Kemudian memeriksa apakah pembayaran sesuai dengan harga sewa harian dikalikan dengan jumlah hari. Kemudian menandai properti sebagai tidak tersedia is viable false. Kemudian mentransfer dana ke pemilik properti pada property owner transfer MSG value. Kemudian ada emit event property rate. Kemudian saya akan menjelaskan get property detail, yaitu view function. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan detail suatu properti berdasarkan properti ID-nya. Juga mengembalikan informasi seperti ID, alamat pemilik, lokasi, harga sewa per hari, dan status ketersediaannya. Selain itu ada event yang digunakan untuk mencatat aktivitas penting seperti property register dicatat sebagai properti baru didaftarkan. Kemudian ada property rented dicatatkan saat properti berhasil disewakan. Selanjutnya kita perlu membuat file untuk migrasi kontrak pada folder migrationnya. Kita buat file dengan nama to deploy rental property JS. Kurang lebih isinya seperti ya, ada pada kode ini tampilan. Selanjutnya kita akan membuat isi dari file travel config JS-nya. Karena di sini saya sudah membuatnya, jadi saya akan memperlihatkan isi dari kodenya. Di sini yang perlu kita perhatikan yaitu pada bagian host dan portnya disesuaikan dengan host dan port yang ada pada Ganache-nya. Kemudian pada version sesuaikan dengan versi Solidity yang kita gunakan di sini. Saya menggunakan versi 0.5.16. Selanjutnya saya akan memperlihatkan kode untuk desain antarmuka. Kurang lebihnya seperti ini. Selanjutnya
Di sini juga kita memerlukan yang namanya file FTS sebagai penghubung antar muka dengan blockchain-nya. Selanjut, kita akan melakukan compile dengan cara membuka terminal kemudian ketikkan Travel Console. Codebit akan jadi secara otomatis. Di sini kita dapat memperoleh API-nya, kemudian masukkan dan copy API-nya dan kita paste ke dalam file FTS-nya. Tahap selanjutnya kita kembali ke terminal dan ketikin Travel Migrant Reset. Karena saya sudah mendeploy sebelumnya, maka saya akan melakukan reset. Kemudian kita buka Ganache. Quick start. Oke, Ganache berhasil dibuka. Kemudian kita lanjutkan dengan mengetik Travel Migrant Reset. Baik, kita akan mengcopy kontrak addressnya. Kita simpan, kita paste pada FTS. Setelah itu kita mengimport saldo. Kita menjalankan exam terlebih dahulu. Private key, kita copy private key dan kemudian kita pastekan ke dompet MetaMask, lalu kita hubungkan. Masukkan ke sandinya, kita tambahkan akun, import akun, masukin private key-nya, kemudian import. Dan ini kita buka folder proyek di browser, kita ketikkan localhost. Sebelumnya kita buka exam, aktifin sempat terpantulnya. Kita start Apache dan MySQL. Ya, berhasil, maka kita ketikkan localhost, enter property, enter, cari buka folder VM. Oke, di sini ada tampilan awal. Kita langsung saja daftarkan properti, yaitu kita masukkan lokasi, kita pilih Bali. Kemudian harga per Ethereum-nya 2, kita daftarkan properti. Kita konfirmasi di MetaMask terlebih dahulu. Wah, jadi error ya teman-teman. Hubungkan akun, sekarang akun tidak terhubung dengan localhost. Jadi kita daftarkan propertinya lagi. Kita juga lihat
berhasil. Oke, harusnya ini berhasil ya teman-teman. Kita konfirmasikan. Oke, properti berhasil didaftarkan. Kemudian di sini ada daftar properti, ID-nya satu, lokasi Bali, dan harga per harinya 2 Ethereum. Kemudian kita coba sewa propertinya. Kita masukkan ID propertinya yaitu satu. Kita tanggal mulai ya hari ini 30 Januari 2025. Kemudian tanggal akhir penyewaan kita tanggal 31. Oke, kita klik sewa properti. Oke, properti berhasil disewakan. Sekian penjelasan aplikasi rental properti yang telah dibangun dan juga hasil demo yang telah saya demokan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.